Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karvi Andriansyah dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2902 150126. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan atau memaparkan tugas daripada mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke slide pembahasan. Pembahasan kali ini yaitu menjawab daripada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar virtual flow diagram dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Perbedaan perekonomian dua sektor ada dan tiga sektor adalah adanya sektor ketiga yaitu pemerintah. Keberadaan pemerintah ini tentu mempengaruhi interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Pada perekonomian tiga sektor, sebenarnya interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh garis nomor 1 dan 2 tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi pelaku ekonomi dua sektor. Rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Hal ini menyebabkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Poin yang pertama itu posisi perusahaan, keberadaan peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Menjadi interaksi antara pelaku ekonomi lebih banyak. Setidaknya ada 4 garis arah interaksi antara pelaku ekonomi yang terjadi hanya dengan penambahan sektor pemerintah. Jawaban yang kedua yaitu jelaskan pengertian disposable income YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Disposable income atau pendapatan disposable merupakan pendapatan sekali pakai yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak. Rumusnya sebagai berikut: YD sama dengan Y diambil T. YD merupakan pendapatan disposable, Y adalah pendapatan nasional, dan T merupakan pajak. Itu jelasannya. Selanjutnya soal nomor ketiga, bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak. Sebagai berikut, substitusikan T sama dengan 600 ke fungsi konsumsi berikut. C sama dengan 200 tambah 0,75 YD atau C sama dengan 200 tambah 0,75 dalam kurung Y diambil T sama dengan 200 tambah 0,7 dalam kurung Y sama dengan 600. C sama dengan 200 tambah 0,75 Y diambil 450. C sama dengan 250 tambah 0,75 Y. Slide selanjutnya. Nah, ini jawaban nomor 4. Keseimbangan pendapatan nasional tiga sektor apabila pendapatan sama dengan pengurangan. Bagaimana fungsi keseimbangan? Jelaskan. Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga merupakan satu kesatuan yang terdiri dari suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya yang merupakan anggota dalam sebuah masyarakat di mana
Di dalamnya terdapat potensi alam, sumber modal, sumber produksi, faktor produksi, serta sumber penghasilan sektor rumah tangga. Merupakan pelaku ekonomi yang paling bawah sebagai mereka. Sebab mereka adalah pengguna utama dari barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. Untuk dapat menggunakan barang atau jasa tersebut, tentu saja rumah tangga harus mendapatkan penghasilan yang bisa diperoleh dari berbagai kegiatan, salah satunya adalah melalui usaha. Yang kedua, poin kedua, perusahaan adalah sebuah organisasi yang menjalankan sebuah bisnis. Jenis bisnis yang dijalankan dapat bermacam-macam seperti pertambangan, manufaktur, energi, produksi, hingga perusahaan konsumsi dan jasa. Perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang sangat potensi. Nah, ada pun unsur-unsur yang dapat terdapat dalam sebuah perusahaan, diantaranya pengusaha merupakan orang yang mengolah sendiri perusahaan yang didirikannya atau diwarisnya dengan konsekuensi yang menanggung penuh risiko yang terjadi dan berhubungan dengan manajemen, sehingga operasional perusahaan ia bertanggung jawab penuh terhadap laba atau juga rugi yang nantinya akan dialami oleh perusahaan. Perusahaan merupakan tempat organisasi serta faktor-faktor produksi berada untuk kemudian dapat menghasilkan barang atau jasa yang baik bermutu untuk kemudian dijual kepada rumah tangga. Selanjutnya ada badan usaha, merupakan lembaga hukum perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Slide berikut. Yang ketiga itu pemerintah merupakan bagian penting dalam perekonomian tiga sektor, sebab pemerintah berperan sebagai penyeimbang antara pihak rumah tangga dan perusahaan. Pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan baik bagi sektor rumah tangga dan perusahaan. Fungsi utama pemerintah adalah mengendalikan agar perekonomian tetap stabil dan seimbang sehingga tujuan ekonomi akan tercapai. Dalam upaya penyimbangan antara sektor rumah tangga dan perusahaan, pemerintah membentuk BUMN, yaitu perannya adalah sebagai produsen baik bagi sektor rumah tangga dan perusahaan seperti Pertamina, PLN, serta produk-produk lainnya yang merupakan produk konsumsi baik bagi perusahaan atau rumah tangga. Berikut. Nah, ini contohnya. Maka untuk menyeimbangkan ekonomi tiga sektor harus memenuhi syarat sebagai berikut. Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah 1 tambah G. Y-nya ada penawaran, G argumen agregat, E-nya pengeluaran agregat, C-nya konsumsi rumah tangga, ini investasi, G-nya pengeluaran pemerintah untuk membeli barang jasa. Slide berikut. Nah, ini contohnya. Contoh, jika diketahui C60 ditambah 0,75 Y dan S sama dengan 0,25, diambil 100, I-nya sama dengan 120, G-nya sama dengan 60, maka keseimbangan adalah, ingat persamaan C di atas untuk pajak tetap. Jawabannya yaitu Y sama dengan 60 tambah 0,75 Y ditambah 120 tambah 60, Y sama dengan 0,75 Y tambah 240 itu 120 tambah 60 ya, Y ya, dikurang 0,75 Y diambil 240, yaitu 0,25 Y sama dengan 240, Y nya sama dengan 960. Sedangkan rumus yang bawah ini ada I tambah G sama dengan S tambah T, 120 tambah 60 diambil 0,25 Y min 100 dikurang 40 sama dengan 180, 0,25 Y sama dengan 60, yaitu Y nya sama dengan 960. Slide berikut. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Jelaskan maksud sifat hubungan antara MPC tambah MPS sama dengan 1 dan MPC tambah APS sama dengan 1. Pada teori konsumen terdapat inisial MPC dan MPS.
MPC adalah margin propensity to consume, yang merupakan perbandingan antara konsumen dengan pendapatan yang dimiliki. Setiap orang akan memerlukan konsumsi walau ia tidak mempunyai pendapatan. Sedangkan MPS adalah marginal propensity to saving, yaitu perbandingan tabungan dengan pendapatan yang memiliki atau jumlah tabungan. Pada dasarnya MVC dan MPS selalu sama dengan MPC ditambah MPS sama dengan 1, maka jumlah AFC dan AVS sama dengan 1. Pengertian AVC yaitu dalam perusahaan sederhana adalah kecenderungan mengkonsumsi rata-rata di mana berbanding antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan possible serta konsumsi itu dilakukan. Konsumsi adalah suatu yang mutlak dan sistem perekonomian tanpa memiliki pendapatan pun fungsi konsumen sejatinya selalu ada yang dipenuhi dengan hutang. Apabila jika memiliki pendapatan, ada kelebihan akan menjadi tabungan satu saving yang dijelaskan di bagian bawah. Sebagai gambar, AFC adalah karangan fungsi konsumen di mana konsumsi merupakan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional pada sistem perekonomian. Slide berikut. Nah, ini persamaan fungsi konsumsi adalah sebagai berikut. C sama dengan A ditambah B. Keterangannya C adalah tingkat konsumsi. A, konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional 0. B, kecondongan konsumsi marginal. Ya, tingkat pendapatan nasional. Slide berikut. Nah, ini pengertian AVS. Dalam pemahaman sederhana merupakan kecondongan menabung rata-rata merupakan perbandingan antara tingkat tabungan S dengan pendapatan. APS dapat terjadi jika dalam perbandingan pendapatan dan pengeluaran terdapat surplus, yaitu dimasukkan dalam komponen saving. Hubungan antara pendapatan dan tabungan dinyatakan dalam rumus Y sama dengan C ditambah S. Keterangan rumus ada Y pendapatan, Y konsumsi, S tabungan. Sebagai penjelasan tambahan, fungsi tabungan merupakan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat saving tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Fungsi tabungan digambarkan dalam persamaan berikut. S sama dengan A ditambah dalam kurung 1 min B. Y keterangan, S besarnya tabungan, A konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan 0. 1 diambil B margin propensity to save, ini pendapatan nasional. Nah, ini pertanyaan yang kedua dan jawabannya, bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar daripada PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh WNA di negara M lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi warga negara M yang berada di luar negara M. Salah satunya penyebabnya yaitu tingkat PMA, penanaman modal asing atau investasi asing yang tinggi pada negara M. Nah, ini jawaban berikutnya. Salah satu manfaat penghitungan pendapatan nasional ada suatu mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Jawabannya hanya itu membantu menghitung jumlah pendapatan suatu negara sesuai dengan namanya. Menghitung pendapatan nasional memiliki manfaat utama yang sangat penting, yaitu menghitung seberapa besar pendapatan nasional yang diperoleh dalam satu periode tertentu. Satu periode yang dihitung biasanya adalah dalam jangka waktu 1 tahun kegiatan ekonomi sebuah negara berlangsung dengan mengetahui seberapa besar pendapatan nasional dari suatu negara.
Maka hal ini dapat menjelaskan apakah suatu negara bisa dibilang negara yang makmur atau tidak. Poin B, salah satu manfaat penghitungan bagaimana cara menghitung struktur ekonomi negara berdasarkan ekonomi sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional adalah dengan menghitung pendapatan nasional dan diketahui struktur perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika sektor agraris yang lebih dominan dalam pendapatan nasional, maka suatu struktur ekonomi negara tersebut agraris. Namun jika pendapatan nasional dominan berasal dari sektor industri, maka struktur ekonomi negara tersebut adalah industri. Nah, ini jawaban serta pertanyaannya. Dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan 200 tambah 0,2 Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Rumusnya Y sama dengan C ditambah S sama dengan Y, yaitu C tambah 1, S sama dengan I. Ini pendapatan, C-nya konsumsi, S-nya tabungan, ini investasi. Nah, soalnya itu S sama dengan 200 ditambah 0,2 Y. Berapa jika Y 2000? Ingat S 1 sama dengan S garis miring I sama dengan 200 tambah 0,2 dalam kurung 2000 sama dengan 200 tambah 400 sama dengan 200. Jadi investasi dalam ekonomi tersebut adalah 200. Nah, ini soal berikutnya setelah jawabannya. Dalam perekonomian dua sektor fungsi konsumsi ada C sama dengan 10 ditambah 0,8 Y, dan fungsi tabungan adalah S sama dengan 10 tambah 0,2 Y. Seterusnya dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan perusahaan adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan pemisahan di atas, lengkapi tabel berikut langkah-langkah dalam triliun rupiah. Berapa pendapatan nasional dan keseimbangan? Pendapatan nasional yaitu 0, konsumsi rumah tangga 40, tabungan rumah tangga min 40, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregat 70. Sedangkan yang kedua, pendapatan nasional 50, konsumsi rumah tangga 80, tabungan rumah tangga min 30, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregat yaitu 110. Sedangkan yang ketiga yaitu pendapatan nasional 100, konsumsi rumah tangga 120, tabungan rumah tangga yaitu min 20, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregat yaitu 150. Sedangkan pendapatan nasional yang keempat 150, konsumsi rumah tangga yaitu 160, tabungan rumah tangga min 10, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregat yaitu 190. Sedangkan pendapatan nasional yang kelima yaitu 200, konsumsi rumah tangga 200, tabungan rumah tangga 0, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregat yaitu 230. Pendapatan nasional yang kelima yaitu yang keenam 250, sedangkan konsumsinya yaitu 240, tabungan rumah tangga 10, investasi 30, pengeluaran agregat yaitu 270. Sedangkan pendapatan nasional pada poin 7 yaitu 300, konsumsinya yaitu 280, tabungan 20, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregat yaitu 310. Sedangkan pendapatan nasional yang terdapat nomor 8 yaitu 350, konsumsi 320, tabungan rumah tangga 30, investasi perusahaan 30,
sedangkan pengeluaran agregat yaitu 350. Selanjutnya pendapatan nasional yang ke nomor 9 yaitu 400, konsumsinya yaitu 360, tabungan rumah tangga 40, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregat yaitu 390. Slide berikutnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.